Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan presentasi kami tentang eh, jurnal jurnal yang kami dapat. Di sini kami menggunakan jurnal dengan judul Is Industry 5.0 a Human Centered Approach Systematic Review. Diperkenalkan, nama saya Uliana Dia Selviana dengan NIM akhir 382. Saya Salvi Dwi Jayati dengan NIM akhir 369. Jadi untuk pendahuluan dari jurnal ini itu karena industri 5.0 ini merupakan lanjutan dari industri 4.0 yang berfokus pada digitalisasi dan efisiensi teknologi dalam sistem produksi, tetapi sering mengabaikan faktor manusia. Jadi sebagai respon, industri 5.0 ini dirancang untuk memprioritaskan manusia sebagai pusat proses industri dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, berkelanjutan dan sambung melalui kolaborasi antara manusia dan teknologi canggih seperti robotika, kolaboratif, dan kecerdasan buatan. Dalam konteks etika profesi, industri 5.0 ini mendorong prinsip moral yang menghormati hak dan martabat pekerja, memastikan keselamatan mereka, serta menyediakan pelatihan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, keberlanjutan, dan kolaborasi. Kemudian selanjutnya ada pendapat ahli secara umum. Itu yang pertama ada dari Maurice tahun 2022 yang dimana mereka berpendapat bahwa untuk menciptakan sistem produksi yang berpusat pada manusia perlu adanya hubungan yang sinergis antara manusia dan teknologi. Teknologi harus dikembangkan dengan pendekatan yang etis dan memperhatikan kesejahteraan pekerja, keselamatan, dan privasi. Dengan adanya desain teknologi yang berfokus pada manusia, komunikasi yang efektif antara operator dan mesin sangat penting untuk menciptakan keputusan yang adil, tepat, dan aman. Dan untuk pendapat ahli yang kedua itu ada dari Nahavandi tahun 2019. Di mana dalam konteks industri 5.0, Nahavandi berpendapat bahwa fokus utama adalah menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan antara manusia dan mesin, di mana teknologi harus dirancang dengan pertimbangan etika yang matang. Ini mencakup pengembangan teknologi yang mendukung komunikasi yang efektif, mendengarkan masukan pekerja, dan menjaga kesejahteraan mereka sepanjang proses produksi. Dan untuk pendapat ahli dari khusus itu ada dari European Commission tahun 2021 yang dimana industri 5.0 ini menekankan pentingnya interaksi manusia dengan mesin yang harmonis, di mana teknologi dirancang untuk bekerja sama dengan manusia, bukan menggantikannya. Pendekatan ini juga menempatkan manusia sebagai pusat proses produksi dan memastikan bahwa hubungan manusia dengan teknologi mencerminkan nilai-nilai etika seperti inklusivitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak pekerja. Dan yang kedua itu ada dari Kasinan tahun 2022 yang dimana dalam interaksi manusia teknologi penting untuk mengutamakan kolaborasi yang lurus dan tangguh antara manusia dan mesin. Hal ini mencakup desain teknologi yang etis sejak awal sehingga komunikasi antara manusia dan sistem cerdas dapat mendukung pengambilan keputusan yang adil dan aman. Maksudnya adalah tujuan dan manfaat yang kami ambil dari jurnal itu untuk tujuannya yang pertama mengidentifikasi orientasi manusia dalam industri 5.0 dan yang kedua menganalisis teknologi industri 5.0. Untuk manfaat yaitu yang pertama memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat memberdayakan manusia di lingkungan kerja. Yang kedua adalah memberikan cara untuk menciptakan sistem produksi yang ramah lingkungan dan berorientasi pada pekerja. Sebenarnya adalah di sini jurnal kami menggunakan studi literatur dan bukan studi kasus, yaitu dengan mencocokkan atau menganalisis beberapa jurnal lalu dijadikan menjadi satu hasil. Itu studi ini mengkaji literatur
tentang Industri 4.0 dari basis data seperti Science Direct, Scopus, dan Web of Science. Fokusnya dalam menganalisis konsep Industri 4.0, teknologi yang terlibat serta strategi untuk menciptakan sistem produksi yang berpusat pada manusia. Hasil dari studi literaturnya yaitu yang pertama definisi dan ideologi Industri 4.0, yang kedua adalah teknologi pendukung, dan yang ketiga adalah kolaborasi manusia dan mesin. Sebenarnya adalah hubungan jurnal ini dengan etika profesi. Jurnal ini menghubungkan konsep Industri 5.0 dengan etika profesi melalui penekanan pada kesejahteraan pekerja dan tanggung jawab sosial dalam menerapkan teknologi. Dengan menggandeng mesin dan manusia dalam kolaborasi yang lebih harmonis, konsep ini memastikan bahwa pekerja tidak hanya digantikan oleh teknologi, tapi diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas mereka. Teknologi digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan, serta menghormati privasi dan otonomi pekerja. Prinsip etika profesi juga diintegrasikan dengan memastikan bahwa industri bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh inovasi teknologi. Misalnya adalah kesimpulan, yaitu Industri 5.0 berfokus pada integrasi manusia dan mesin dalam produksi, dengan mengutamakan kesejahteraan pekerja, keberlanjutan, dan ketahanan industri. Teknologi canggih digunakan untuk meningkatkan kemampuan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan inklusif, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip etika profesi yang menekankan tanggung jawab sosial privasi dan pengembangan profesional yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan teknologi industri masa depan. Kemudian ada future research, itu eksplorasi dinamika kolaborasi antara manusia dengan mesin. Jadi penelitian lanjutan dapat menganalisis bagaimana interaksi antara manusia dan teknologi seperti robot kolaboratif atau sistem cerdas dapat dioptimalkan. Penelitian ini dapat mencakup studi tentang ergonomi, kepercayaan pengguna, dan dampaknya terhadap efisiensi serta kesejahteraan pekerja. Jadi untuk referensi yang kami gunakan dengan jurnal utamanya ada di poin pertama. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.